he looked dog tough. I mean, he looked like he came out here to compete. He was holding up to your size and strength. Were you impressed with Arman Tsarukyan as a wrestler? Oh, super impressed, man. His tie-ups, his feints, getting to the legs and be able to build up. He's a strong dude, man. That was a tough guy I took down tonight to win this belt. It's an honor to be the first crossover championship in RF history. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama masih berkaitan dengan hasil UFC Oklahoma kemarin, di mana Kamaru Usman membuat pernyataan yang berbau alasan meskipun ia mengatakan tidak ingin membuat alasan. Dalam post-fight interview, Kamaru mengaku bahwa ia mendapatkan colokan mata yang membuatnya kehilangan penglihatan sehingga jalannya laga berjalan tidak sesuai keinginannya. Namun ia menegaskan itu bukanlah sebuah alasan. Ia tetap menerima kekalahannya dari DDP dan dia hanya menjelaskan situasinya saja. Ada sebuah kesalahpahaman di mana Kamaru tampak kecewa ketika keputusan juri diumumkan. Banyak fans yang menuduh Kamaru tidak terima dengan kekalahannya itu. Tapi yang ia kecewakan sebenarnya bukan karena kalah, tapi karena satu juri memberikan skor 50-45 yang artinya Kamaru dianggap kalah total dan ia merasa tidak kalah total atas DDP. Well, sejujurnya saya sangat respect dan petarung hebat seperti Kamaru Usman dengan rangkaian prestasi dan rekor yang sudah ia torehkan di kelas welter UFC. Nama Kamaru Usman pun sudah dianggap sebagai GOAT oleh Dana White di kelas welter yang bahkan melampaui Georges St-Pierre. Tapi seperti yang saya singgung di segmen review kemarin, ada satu hal yang sangat tidak saya sukai darinya, yaitu sikap pura-puranya saat ia di posisi darurat. Dalam tayangan ulang, kita jelas-jelas bisa melihat bahwa pukulan DDP secara bersih mengenai mata Kamaru. Posisi jaringnya tertutup membentuk pukulan, tidak terbuka seperti teknik andalan Jon Jones dan Ciryl Gane. Teknik itu sama dengan pukulan Brandon Moreno ke Figueiredo dan pukulan Justin Gaethje ke Ilia Topuria. Kamaru diberi time out saja sudah sangat merugikan DDP, karena jika tidak, DDP akan meng-KO-nya. Bukannya bersyukur, Kamaru malah mengaku dicolok di media, sehingga banyak yang membuli statement Kamaru tersebut. Fans pun jadi ingat bahwa Kamaru juga pernah melakukan hal sama saat melawan Colby Covington yang pertama, yang andai Kamaru tidak acting seperti itu, Colby Covington mungkin sudah menjadi juara UFC. Untung saja DDP sangat chill, santuy dalam menghadapi statement Kamaru. DDP mengaku sudah lama melatih teknik itu, dan faktanya itu memang pukulan, bukan colokan. Seharusnya DDP yang protes dengan aksi wasit yang memberikan waktu pada Kamaru untuk recovery. Tapi ya sudahlah, itu sudah terlanjur, jadi DDP tak mau mempermasalahkannya meskipun itu merugikannya. Secara umum, Dricus du Plessis masih sangat respect dengan Kamaru karena menurutnya Kamaru Usman menunjukkan mentalitas juara yang lebih kuat dari Israel Adesanya maupun Sean Strickland. It was a little tough to get going. I took kind of like a thumb punch in the eye early on, and that kind of blurred the vision a bit, but you know, no excuses. It is what it is. It's pretty comfortable. Like I said, he's a big boy, and you know, when you start seeing two of the big boys, and he's got kind of, like I said, it's a weird rangy shots, so it's kind of a little delayed to get out of the way of those shots, you know, seeing them, but you know, no excuses. It's tough to be on this side. I'm not used to being on this side. Berita selanjutnya datang dari Arman Tsarukyan yang akhirnya hari ini akan menandatangani kontrak pertandingan bersama UFC dan tinggal menunggu waktu saja untuk diumumkan. Yap, sebenarnya agak disayangkan bagi petarung sehebat Arman Tsarukyan menyia-nyiakan masa primanya karena terlalu lama menunggu title shot yang tak kunjung datang. Tapi Arman tampak tak terlalu peduli dengan itu dan lebih memilih mengasah skillnya, terutama gulatnya dengan mengikuti banyak event RAF. Bahkan Arman bisa dibilang sebagai bintang terbesar RAF saat ini, dan ia mengaku mengantongi bayaran yang hampir menyamai bayarannya di UFC saat ini.
Yaps, banyak para petarung UFC yang menikmati side quest ini karena dengan bayaran yang layak, mereka tak perlu mendapatkan damage yang besar seperti di UFC. Hari Ahad kemarin, Arman bergulat melawan salah satu pegulat terbaik di UFC pada zamannya, yaitu Colby Covington. Dalam duel itu, Arman menelan kekalahan pertama kali dalam karir side quest-nya di RAF. Namun meskipun kalah, Arman justru mendapat banyak pujian dari para fans. Pertama, Colby memang lebih besar dari Arman, dan dalam gulat, berat badan yang sangat berbeda akan sangat-sangat berpengaruh. Kedua, Colby adalah pegulat yang sangat tangguh, yang bahkan Kamaru Usman pun tak mau beradu gulat melawannya ketika bertarung di oktagon. Khabib Nurmagomedov sendiri respect dengan gulat dan kardio Colby, dan tak sungkan memberikan standing ovation padanya meskipun Colby kerap mencacinya. Dan meskipun kalah, Arman mampu memberikan perlawanan sengit terhadap lawan yang lebih besar dan lebih baik darinya. Arman mungkin adalah petarung MMA yang lebih baik dari Colby, tapi dalam murni freestyle wrestling, Colby jelas memiliki pengalaman yang lebih banyak. Colby yang terkenal si paling trash talk pun lebih memilih memuji kemampuan buat Arman, dan hanya masalah waktu saja bagi Arman untuk menjadi juara di kelas ringan UFC. It feels good, man. Arman's gonna be lightweight champ, I'm sure of it, and I can't wait to witness it, man. It was an honor to compete against Arman tonight. Thanks for coming out. Appreciate all the fans in Milwaukee. Tonight was for America, it's for the troops, it was for our hero, Hulkster, man. This one's for you, Hulker. Yeah, he looked off tough. I mean, he looked like he came out here to compete. He was holding up to your size and strength. Were you impressed with Arman Tsarukyan as a wrestler? Oh, super impressed, man. His tie-ups, his feints, getting to the legs and being able to build up. He's a strong dude, man. That was a tough guy I took down tonight to win this belt. It's an honor to be the first crossover championship in RF history. Anybody can get it. Bring them all. I got a list of guys I want. Bring on Chimaev. Bring on that cross-eyed fucking dork, fucking Bilal. Bring on Woodley. They can all get it, bro. I'm defending this crossover championship for America. Dana White sendiri sepertinya sudah mulai terbuka dengan Arman dan mengakuinya sebagai salah satu bintang UFC terbesar saat ini. Dana White bahkan tak sungkan memuji Arman yang telah sangat berhasil membangun hype-nya dan memuji langkah Arman yang bekerja sama dengan Nina Drama sehingga nama Arman menjadi naik. Ya tentu saja sang bos tanpa rambut ini sangat senang sih, karena dengan hadirnya bintang baru, maka pendapatan UFC sudah pasti bisa naik. Arman sendiri saat ini sedang melakukan tanda tangan kontrak untuk pertandingan selanjutnya di UFC, dan pengumuman itu pasti akan sangat kita tunggu. Ada dua calon petarung yang sangat santer dikabarkan menjadi lawan Arman. Pertama tentu adalah Justin Gaethje, karena sang manajer yaitu Ali Abdelaziz memposting bahwa sang juara kelas ringan itu akan mempertahankan sabuknya melawan petarung yang belum pernah ia lawan. Dan nama kedua adalah sang pemegang sabuk BMF yaitu Charles Oliveira, di mana Arman sudah menantang Charles untuk rematch dan memperebutkan tiket title shot untuk selanjutnya. Lalu siapakah yang lebih berpeluang menjadi lawan Arman Tsarukyan? Kalau tebakan saya sih Oliveira. Lalu bagaimana dengan tebakan teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. At the end of that loss, he gained 2 million followers that weekend. Well, he's got to be one of the biggest stars the UFC has at this point, right? Like, do you think he's Definitely one of the biggest stars. Top 5, right? Definitely. Yeah. Wow. Who else would you put in that category with him? Top stars? Yeah. I mean, John Jones is still around. O'Malley, Merab has done very well. Islam? Become a star. Islam, absolutely. Do you think Arman's up there with all he's been doing with Nina and stuff? Arman definitely is. I feel like you can't go a day without seeing an Arman. That guy's done a great job of getting out there and getting himself a lot of attention. A lot of Nina drama work, you know what I mean? Yeah. If you look at the people that have been built, it is impossible to deny that Nina drama has built some of these guys. Of course. From Merab to Sean Strickland, Arman, you know, and these guys are smart. They lean into the relationship with her. Yeah, absolutely. Demikian segmen berita kali ini. Terus ikuti kanal YouTube MMA Discourse untuk mendapatkan konten menarik lainnya seputar dunia UFC. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih.